Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Ruang Literasi. So, di video kali ini balik lagi bareng aku, Maria Ramarul Ikram, tentunya di channel Ruang Literasi. Oke, sebelum kita mulai video ini, pastikan kalian udah subscribe channel Ruang Literasi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa dapat update-update video lainnya dari Ruang Literasi. Oke, tanpa memperpanjang lagi, langsung aja kita mulai videonya. Keep watching! Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua tentang salah satu pembahasan materi kedokteran gigi, yaitu tentang forensik odontologi. Nah, pasti pada penasaran banget kan? Apa sih sebenarnya forensik odontologi itu? Apa aja sih ruang lingkupnya? So, langsung aja kita bahas. Nah, sebelum jauh kita mengetahui tentang forensik odontologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisinya. Nah, jadi forensik odontologi itu berasal dari bahasa forensik dan odontologi. Forensik itu berasal dari bahasa Romawi yang berarti peradilan, sedangkan odontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu pengetahuan tentang gigi. Nah, jika digabungkan keduanya, maka forensik odontologi adalah ilmu pengetahuan gigi-geligi untuk peradilan, atau arti secara luas ialah semua upaya pemanfaatan pemeriksaan gigi, komponen mulut, dan wajah untuk kepentingan peradilan dan identifikasi, yang mana nantinya akan menjadi metode penentuan identitas individu. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya ruang lingkup dari forensik odontologi itu? Nah, yang pertama adalah non-pengadilan. Nah, untuk non-pengadilan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah identifikasi dari sisa atau fragmen tubuh manusia yang ditemukan. Yang kedua, identifikasi orang hidup karena hilang ingatan. Atau yang ketiga, identifikasi kecelakaan atau bencana massal atau mass disaster untuk kepentingan keluarga dan asuransi. Nah, lalu ruang lingkup kedua adalah di bidang pengadilan, yaitu yang pertama adalah identifikasi dengan sarana gigi-geligi dalam menentukan korban atau pelaku tindak pidana pada orang yang hidup ataupun mati. Nah, kemudian yang kedua juga identifikasi bekas gigitan pada makanan tersangka atau korban, jadi dilakukan analisa bekas gigitannya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pada bidang penelitian, di mana untuk menentukan golongan darah korban, menentukan umur korban, menentukan ras korban, jenis kelamin, bahkan juga bisa menentukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, selanjutnya, dari forensik odontologi ini itu ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yaitu pertama adalah identifikasi. Nah, jadi dari identifikasi ini kita bisa mendapatkan beberapa pembahasan. Yaitu terkait tentang definisinya, tujuannya, bahkan juga metode identifikasinya. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari identifikasi itu? Jadi, identifikasi adalah semua aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran gigi yang terkait dalam suatu penyidikan dalam memperoleh data-data postmortem. Nah, sedangkan tujuannya sendiri yaitu untuk menentukan otentitas dan identitas dari korban maupun pelaku demi kepentingan dari hukum itu sendiri dalam suatu proses peradilan dan penegakan kebenaran. Nah, dalam menentukan identitas seseorang tersebut, pasti tujuannya adalah untuk hak asasi manusia, kemudian juga hak kewajiban hukum negara, kemudian juga menentukan status keluarga, apakah dia anak, istri, ataupun suami, bahkan juga status sosial dan juga penentuan langkah dalam penyidikan. Nah, dengan mengenal sistem identifikasi korban tadi, kita bakalan menggali lebih dalam dengan menggunakan metode-metode terbaru, di mana inilah yang akan meningkatkan kesadaran dan juga peran dari dokter gigi dalam penanganan kasus forensik secara lebih percaya diri dan juga bertanggung jawab. Nah, adapun metode identifikasi dari forensik odontologi itu ada beberapa. Yang pertama adalah metode identifikasi ras korban maupun pelaku melalui gigi geligi. Itu adalah yang paling utama. Kemudian juga bisa melalui seks ataupun jenis kelamin, melalui gigi geligi juga. Dan kemudian juga yang ketiga ada metode identifikasi umur korban melalui benih gigi, entah itu melalui gigi susu atau desidui, bahkan juga bisa menggunakan gigi campuran maupun gigi tetap untuk identifikasi umur.
Kemudian juga yang ketujuh adalah identifikasi korban melalui kebiasaan menggunakan gigi. Kemudian juga pekerjaan menggunakan giginya tergantung dari posisi gigi. Kemudian juga identifikasi golongan darah dari si korban melalui air liur maupun melalui pulpa gigi. Nah, kemudian juga yang ke-11 ada metode identifikasi DNA korban melalui kita menganalisa air liur dan juga jaringan dari sel dalam rongga mulut, serta juga melalui gigi palsu yang dipakainya, atau bahkan juga melalui identifikasi wajah korban dengan rekonstruksi tulang rahang ataupun tulang fasial, dan juga identifikasi melalui wajah korban. Kemudian juga masih banyak lagi, yaitu metode identifikasi korban melalui pola gigitan pelaku, kemudian juga identifikasi melalui eksklusi pada korban, misalnya bencana massal, melalui radiologi kedokteran gigi forensik, melalui fotografi. Jadi ada beberapa jenis, contohnya misalnya superimposisi. Nah, itu untuk foto postmortem dan juga wajah antemortem. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode identifikasi melalui formulir identifikasi korban. Nah, lalu setelah panjang lebar nih kita membahas tentang ruang lingkup, metodenya, identifikasi, tentu pasti adanya keunggulan dan juga kelemahan gigi nih sebagai sarana dalam identifikasi. Nah, lalu apa aja sih keunggulan dan kelemahannya? Nah, jadi kalau untuk keunggulan dari gigi itu sendiri sebagai sarana identifikasi adalah karena bentuk anatomi gigi manusia itu sangat khas. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya itu sangat-sangat berbeda. Kemudian juga kemungkinan dua orang dengan gigi identik itu 1:2 miliar. Jadi perbedaannya sangat-sangat signifikan. Jadi sangat-sangat berbeda antara satu person dengan person yang lain. Kemudian juga resisten terhadap pembusukan dan pengaruh lingkungan ekstrim. Jadi gigi itu sangat-sangat tahan dengan yang namanya pengaruh entah itu air laut ataupun kondisi-kondisi tertentu. Dan juga gigi merupakan bagian dari tubuh manusia yang paling kuat dan keras sehingga tidak mudah hancur. Nah, kemudian juga restorasi gigi pada umumnya juga memiliki daya tahan yang tinggi. Kemudian adanya perubahan pada bentuk anatomi gigi akibat pertumbuhan umur, perbedaan ras, jenis kelamin, dan kebiasaan lainnya. Nah, kemudian pada gigi itu kan ada 5 permukaan klinis yang terlihat. Jadi misalnya ada 32 gigi, maka ada 160 permukaan dengan variasi letak yang berbeda. Dan juga mungkin ditambah dengan tambalan dan hal-hal lainnya. Sehingga hal inilah yang menjadikan bahwa gigi memiliki keunggulan sebagai salah satu sarana dalam identifikasi pada forensik odontologi. Kemudian juga ditambah lagi gigi ini mempunyai letak yang terlindungi dari otot-otot bibir dan pipi, sehingga ketika terjadi trauma akan mengenai otot-otot tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menghancurkan gigi, misalnya saat kecelakaan gitu. Maka gigi ini tidak akan mudah hancur karena kemungkinan akan terlindungi oleh pipi-pipi. Kemudian juga kemungkinan tersedianya data antemortem dari gigi itu melalui catatan medis ya, dental record dan juga data radiologi sehingga mudah untuk diidentifikasi. Kemudian juga gigi-gigi ini tahan terhadap asam yang keras. Nah, lalu berbicara tentang kelemahannya, apa aja sih sebenarnya kelemahan dari gigi ini ketika dijadikan sebagai identifikasi? Nah, kemudian mungkin masyarakat Indonesia ini mayoritas itu jarang berobat ke dokter gigi, sehingga dokter gigi pun belum tentu bisa melakukan pencatatan data gigi yang baik. Nah, akibatnya diperlukan data pembanding. Nah, jika terjadi suatu musibah karena tidak dapat diperoleh data gigi yang tepat. Jadi ketika kondisi masyarakat itu jarang berobat ke dokter gigi, maka dokter gigi tidak mempunyai simpanan ataupun dental record yang bisa dijadikan sebagai identifikasi jika suatu saat terjadi kecelakaan ataupun musibah. Nah, maka dari itu penting sekali untuk membuat yang namanya pencatatan data gigi. Nah, mungkin sekian presentasi dan juga sharing dari aku di channel Ruang Literasi, dan semoga harapannya kalian bisa saling
berbagi juga ke teman-teman yang lainnya. Dan kita bakalan ketemu di video-video lainnya. So, see you on the next video. Bye!